Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi maupun selamat siang dan selamat malam bagi mahasiswa kelas reguler pagi dan reguler sore. Hari ini kita akan masuk lagi ke materi kita untuk mata kuliah manajemen usaha mikro dan kecil. Materi kita hari ini adalah mengidentifikasi ide dan peluang bisnis. Baik saudara dan saudari sekalian, selamat belajar. Saudara dan saudari sekalian, ide dapat menjadi sebuah bisnis yang potensial ketika ia mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya sekaligus memenuhi tujuan dan harapan pencetusnya. Oke, kalimat ini bersumberkan dari Berliner dan Ireland tahun 2012. Jadi begitu ya saudara ya. Jadi dari ide ini kita bisa membuat suatu bisnis yang nantinya bisa potensial sehingga bisa memenuhi tujuan dan harapan dari para pembuat bisnis. Lalu saudara, sumber ide itu bisa dari internal dan beberapa sumber yang lain ya. Untuk internal yaitu yang pertama adalah pengalaman. Contohnya pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain yang sangat berharga. Contohnya di sini ada tahu tip X ya. Nah, itu pencetusnya atau penemunya adalah Beth Nesmith Graham ya. Itu berdasarkan pengalaman, mungkin dia suka salah nulis gitu ya, sedangkan dia menggunakan tinta sehingga tidak bisa dihapus ya, makanya dia menemukan yang namanya tip X. Lalu dari internal diri kita yaitu ada keterampilan, di mana setiap orang memiliki keterampilan yang berbeda-beda ya. Contohnya dalam berbahasa asing, komputer, web developer dan lain-lain. Lalu saudara, lalu ada lagi dari kegemaran ya. Contohnya hobi. Hobi itu bisa jadi peluang ide kita ya, ide bisnis kita. Contohnya misalnya kalau kita hobi traveling, kita bisa menjadi seorang blogger tempat wisata atau memiliki usaha di bidang pariwisata. Lalu sumber ide dari internal berikutnya adalah pengamatan. Jadi di sini masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit, contohnya itu memiliki ide untuk menyewakan kamar secara harian pada keluarga yang sedang dirawat. Atau mungkin di daerah pariwisata orang membuat suatu penginapan gitu ya. Karena apa? Berdasarkan pengamatan, mungkin hotel-hotel di sana belum mencukupi kebutuhan kamarnya ya. Lalu sumber ide yang lain adalah ide dari bisnis lama. Jadi tidak selalu ide yang baru. Jadi kita mungkin ada ide bisnis lama, mungkin kita dulu pernah bisnis di bidang kuliner atau apa gitu ya, mungkin di lokasi yang berbeda. Sekarang lokasinya yang berbeda lagi, mungkin kita bisa menciptakan bisnis yang dulu lagi kita coba di lingkungan yang berbeda ya. Jadi ide bisnis ini merupakan ide bisnis yang lama. Lalu saudara, sumber ide selain internal kita juga bisa dapatkan dari eksternal ya. Contohnya pertama dari konsumen ya. Caranya dengan mendapatkan tanggapan dari konsumen ya. Lalu dari produk atau jasa yang sudah ada, contohnya dengan mengamati dari berbagai sudut pandang tentang kelebihan dan kekurangan produk. Lalu ada kebiasaan suatu masyarakat, di mana contohnya menggalangkan dana karena masyarakat Indonesia terkenal dengan kepedulian terhadap sesama, misalnya kalau gitu ya. Lalu dengan gaya hidup masyarakat itu misalkan lebih memilih jalan kaki atau menggunakan sepeda atau gaya hidup sehat gitu ya. Kalau gaya hidup masyarakat contohnya dengan menggunakan sepeda, andai kata kita membuat bisnis di Belanda ya, di Belanda orang rata-rata menggunakan sepeda dibandingkan dengan menggunakan mobil ya. Jadi kondisinya mungkin kamu bisa bikin bisnis yang berhubungan dengan sepeda. Lalu saudara, sumber ide berikutnya yang dari eksternal contohnya adalah dari pemerintah. Ya misalnya pemerintah menerapkan transaksi non tunai bagi pengguna jalan tol gitu ya, sehingga kita bisa membuat bisnis dengan memproduksi tongkat e-tol atau membuat kartunya seperti itu. Lalu saudara, contoh sumber ide bisnis yang eksternal berikutnya adalah perubahan pasar dan industri ya. Contohnya ya sekarang kita sudah zamannya serba internet ya, jadi kita menggunakan e-commerce ya, lalu juga membuat kursus ataupun apapun gitu ya, yang berhubungan dengan secara online. Lalu ada perubahan persepsi masyarakat ya.
Di sini misalnya persepsi tempat kerja bagi para milenial, lalu kafe yang menyediakan ruangan meeting lengkap dengan perlengkapannya ya. Jadi persepsi yang tadinya mungkin masyarakat punya persepsi bahwa kafe itu adalah mungkin negatif, tapi sekarang masyarakat sudah mulai berubah persepsinya bahwa kafe itu adalah tempat yang sebenarnya positif. Kita bisa bekerja di kafe itu dengan menggunakan wifi maupun kita bisa sambil ngopi, sehingga kita bisa lebih produktif ya dalam bekerja. Oke saudara, tadi kita sudah mengetahui mengenai ide. Nah, selanjutnya adalah kita memahami apa itu peluang. Oke, peluang adalah suatu keadaan yang menguntungkan, yang menciptakan kebutuhan baru, produk baru, layanan baru, dan bisnis dari wirausaha yang dapat mengenal peluang bisnis dengan baik dikarakteristikan dengan memiliki satu, yaitu pengalaman sebelumnya ya. Jadi banyak pengalaman yang dimiliki dan dapat membenahi masalah tersebut agar tidak berulang ya. Lalu ada faktor kognisi atau intuisi. Jadi faktor yang berhubungan dengan otak kita ya. Ini dapat digunakan untuk melihat kesempatan pasar maupun dalam pengambilan keputusan ya. Lalu ada jaringan atau networking. Nah, di sini kita dengan memiliki jaringan yang luas akan datang banyak kemudahan dan juga yang pastinya peluang ya. Lalu didukung dengan kreativitas ya. Jadi kreativitas dari sebuah ide atau hal apapun akan membuka jalan selebar-lebarnya terutama buat pasar ya pada segmen tertentu, dan dari situlah peluang pasar akan terbuka ya dengan kreativitas kita dan inovatif kita gitu ya, sehingga kita akhirnya bisa menemukan peluang dari bisnis kita. Lalu saudara dan saudari sekalian, bagaimana sih cara kita mengidentifikasi peluang ya? Yang pertama, kita bisa mengidentifikasikan peluang melalui mengamati tren yang ada atau observing trends ya. Jadi mengamati segala aspek yang terjadi seperti masalah politik saat ini, lalu ada peraturan pemerintah, sosial, dan teknologi gitu ya. Lalu kita bisa melalui solving the problem, jadi memecahkan masalah ya dari permasalahan itu ya, sehingga kita jadi tahu ya dari solusi itu kita bisa menciptakan produk ya maupun barang maupun jasa, sehingga di situ ada peluang bisnis ya. Oke, lalu yang ketiga kita bisa mengidentifikasi peluang melalui menemukan kesenjangan di pasar atau gap ya, finding gap in the marketplace. Oke, jadi celah pasar ya, market niche itu terjadi karena produk atau barang atau jasa yang ada di pasar itu kurang memuaskan dan kurang memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, jadi kita lihat bahwa ada perbedaan atau kesenjangan atau fenomena di sini ya, the gap ya, sehingga dari gap itu kita bisa menemukan peluang bagaimana kita bisa memecahkan masalah dari gap tersebut. Oke saudara, kalau saudara masih ingat ya, kita membahas mengenai Blue Ocean Strategy ya. Jadi peluang bisnis berdasarkan permintaan ya itu terbuka karena sudah teruji di pasar ya, sehingga diminati oleh masyarakat atau mengikuti tren saat ini ya, peluang bisnis. Oke, jadi kalau ada red ocean berarti dia persaingannya itu sudah terlalu ketat ya, sehingga kita kalau bisa melihat peluang di mana kita berada di blue ocean, di mana blue ocean itu adalah pesaingnya itu masih belum banyak, sehingga kita banyak mendapatkan peluang bisnis di situ ya. Jadi kita harus berada di bagian blue ocean strategy. Lalu saudara, peluang usaha dari sisi permintaan itu dapat dirumuskan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan alat pemuas kebutuhan yang belum tersedia, lalu adanya kebutuhan yang terpenuhi sebagian, lalu kebutuhan inti sudah terpenuhi tetapi belum memuaskan. Sedangkan saudara, untuk peluang bisnis berdasarkan penawaran atau supply, di sini kita seorang pebisnis atau wirausaha mengidentifikasi peluang pasar yang belum banyak ya, bahkan tidak ada pesaingnya, karena untuk menghindari kejenuhan pasar ya. Kejenuhan pasar tuh harusnya red ocean strategy, oke ya. Saudara dan saudari sekalian, bagaimana sih kita bisa mengukur bahwa ide bisnis kita itu layak ya? Jadi ide bisnis kita itu layak kalau dia itu nyata atau konkret ya. Yang kedua, paling mudah dipasarkan.
lalu paling cocok dengan karakter pelakunya dan dapat bertahan ya, jadi tidak musiman, lalu yang resikonya paling kecil. Baik saudara dan saudari sekalian, demikian materi kita hari ini mengenai mengidentifikasi ide dan peluang bisnis. Minggu depan kita akan memasuki materi yang berbeda. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.